Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan buku sejarah kebudayaan Islam. Kepurwiraan Rasulullah SAW dalam Perang Badar. Perang Badar adalah perang yang pertama kali terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Pasukan Rasulullah menghadapi musuh dengan gagah berani. Mereka tidak getar meskipun jumlah mereka 1 banding 3. Mengapa disebut Perang Badar? Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah bertepatan 8 Januari 623 Masehi. Perang ini terjadi di Desa Badar, sebuah desa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Berapa kekuatan pasukan muslim? Kaum muslimin yang hanya berjumlah 314 orang, sedangkan kafir Quraisy berjumlah 100 orang yang memiliki persenjataan lengkap. Sementara itu kaum muslimin dengan senjata sedangnya. Bagaimana strategi Rasulullah dalam perang itu? Strategi Rasulullah dalam Perang Badar adalah dengan menguasai penampungan air. Penampungan air itu sangat dibutuhkan kedua belah pihak. Seorang kafir Quraisy bernama Aswad bin Asad ingin menghancurkan kolam penampungan air itu. Usaha Aswad dapat ditinggalkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dan Aswad pun tewas. Bagaimana kaum muslimin memenangkan perang itu? Bermula dari perang tadi berubah menjadi perang massal. Dalam perang tadi pihak Quraisy diwakili 3 orang, yaitu Utbah, Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid. Utbah, sedangkan kaum muslimin diwakili oleh Ubaidah bin Haris, Ali bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketiga orang Quraisy mati terbunuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin berhasil memenangkan perang tadi itu. Setelah itu terjadi perang terbuka. Kedua pasukan saling menyerang. Sebanyak 14 orang sahabat tewas sebagai syuhada, sedangkan kubu kafir Quraisy mati terbunuh sebanyak 70 orang dan 70 orang lainnya ditawan oleh pasukan muslimin. Abu Jahal salah satu orang yang terbunuh dalam perang itu setelah dikalahkan oleh Muzad bin Amru. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolong kaum muslimin secara nalar. Pasukan muslimin tidak mungkin menang, kekuatan mereka tidak iban, namun dengan imannya kuat dan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin berhasil memenangkan perang ini. B. Kepewiraan Nabi Muhammad Kepewiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Syaban tahun ketiga Hijriah.
bertepatan dengan bulan Januari tahun 625 Masehi. Peperangan itu terjadi di Gunung Uhud, sebuah gunung yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Oleh karena itu, peperangan ini dinamakan Perang Uhud. Perang ini terjadi karena kaum Quraisy ingin membalas kekalahan perang Badar sebelumnya. Sekarang tanyakan kepada temanmu, mengapa dinamakan Perang Uhud? Berapa kekuatan pasukan muslim? Kaum muslimin berkekuatan 700 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy berkekuatan 300 orang semula. Rasulullah menyiapkan 100 orang tentara ketika tiba di Arsyatuh. 300 orang kembali ke Madinah dengan dipimpin oleh seorang munafik bernama Abdullah bin Ubay. Namun demikian, pasukan Islam tidak terpengaruh. Mereka tetap bersemangat. Bagaimana strategi Rasulullah dalam perang Uhud? Rasulullah menetapkan 50 orang pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Mereka diberi tugas untuk bersiap siaga di atas puncak gunung Uhud. Mereka dipesan untuk tidak meninggalkan tempat masing-masing apapun yang terjadi sampai perang terakhir. Di sayap kanan, pasukan muslim dipimpin oleh Mudir bin Amrun, dan di sayap kiri dipimpin oleh Hamzah dan Ali bin Abu Thalib. Siapa panglima dalam perang Uhud? Dalam peperangan ini umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb yang didampingi istrinya yang bernama Hidun. Dia adalah seorang penyair yang mempunyai suara yang bagus untuk memberi semangat dan menghibur pasukannya. Bagaimana kejadian perang itu? Siapa yang memenangkan peperangan? Semula pasukan muslim berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy. Mereka dibuat kocar-kacir, lari tunggang langgang, meninggalkan arena perang. Pasukan muslim mengira musuh telah kalah, sehingga pasukan pemanah yang di atas gunung turun untuk mendapatkan harta rampasan yang berserakan di bawah mereka, melupakan pesan Rasulullah SAW. Khalid bin Walid memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil alih posisi Khalid menyerang pasukan Islam. Banyak pasukan Islam yang tewas karena tidak disiplin dan tidak mempedulikan perintah Rasulullah. Pasukan muslim nyaris
mengalami kekalahan, bahkan Rasulullah pun sempat terluka. Kafir Quraisy berhasil mematahkan semangat pasukan Islam dengan menceriakan kalau Rasulullah sudah terbunuh. Dalam posisi seperti itu, Rasulullah segera menarik mundur pasukan ke atas bukit. Pasukan kafir Quraisy tidak dapat mengejar mereka. Dalam perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan Hamzah dan Mus'ab. Dalam perang Uhud, bin Umar beserta 70 orang pasukan gugur sebagai syuhada. Mengapa kaum muslimin mengalami kekalahan? Di antara sebab kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud ialah tentara panah yang berjumlah 50 orang tidak mengikuti pesan Rasulullah. B. Adanya kaum munafik yang mundur, tidak mau berperang. Nabi Muhammad SAW adalah seorang panglima yang berani dan bijaksana. Beliau selalu mengutamakan pasukan, peduli terhadap pasukan, dan memaafkan kesalahan pasukan yang tidak taat perintahnya. Itulah jiwa besar Rasulullah. B. Keperwiraan Nabi Muhammad Kepewiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Khadat. Khadat artinya parik, disebut perang Khadat karena di dalam perang ini pasukan Muslim menggunakan parik untuk menghadang musuh. Perang Khadat disebut juga perang Ahzab karena kafir Quraisy menyertakan sebagai golongan dan suku perang. Khadat terjadi di suatu tempat di sebelah utara kota Madinah. Sekarang tanyakan kepada temanmu mengapa disebut perang Khadat. Berapa kekuatan pasukan Muslim? Dalam perang kaum muslimin sebanyak 300 orang, sedangkan kaum Quraisy berkekuatan 1000 orang. Bagaimana pasukan Muslim berhasil menang? Pasukan kafir Quraisy berusaha menyeberangi parik Ikrimah berusaha menerobos, tetapi dapat digagalkan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mereka mengepung kota Mekah. Selama hampir 1 bulan melihat keadaan seperti itu, Naumi bin Mas'ud minta izin kepada Rasulullah untuk menggunakan taktik memecah belah pasukan musuh. Dalam situasi seperti itu, Allah SWT penurunkan badai dengan hujan deras dan
meninggallah kota Madinah. Rasulullah membiarkan mereka pergi. Udara yang sangat dingin bertahan. Kafir Quraisy purang berada. Mereka berlarian meninggalkan kota Madinah. Rasulullah membiarkan mereka pergi. Akhirnya pasukan Islam memperoleh kemenangan tanpa harus berhadapan langsung dengan musuh. Allah SWT telah memenuhi janjian menolong habanya dan mengalahkan pasukan Ahzab dengan kekuasaannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.